Gimana menurutmu dengan DPR yang berusaha melawan putusan MK dalam pilkada? Oke, begini, jadi ada yang namanya trias politika, sehingga masing-masing punya kewenangannya. Dalam hal ini DPR sebagai legislatif mengintervensi putusan MK, di mana MK adalah yudikatif. Tentunya DPR melawan putusan MK dengan cara dan juga aturannya. Di sini MK sebagai yudikatif punya 4 wewenang, yaitu pertama, menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kedua, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Ketiga, memutus pembubaran partai politik. Keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Tapi perlu diketahui bahwasanya MK itu sifatnya pasif. Jika ada gugatan barulah bisa mengeluarkan putusan. Sedangkan DPR sebagai legislatif di antara tugas dan wewenangnya, pertama, legislasi prolegnas RUU membahas menyetujui menetapkan UU. Kedua, APBN mulai dari persetujuan BPK, aset negara dan lain sebagainya. Ketiga, pengawasan pada UU dan APBN. Nah, sekarang kita fokus kembali pada inti masalah. Di sini MK mendapat gugatan untuk perkara pilkada, lalu terbitlah putusan MK. Clear kan? Sesuai tupoksi dan juga wewenang. Namun putusan MK ini mungkin tidak sejalan dengan DPR. Sehingga ya untuk mengintervensinya DPR membuat RUU untuk pilkada 2024. Clear juga kan? Sesuai tupoksi dan wewenangnya. Sehingga secara aturan tupoksi wewenang sudah sesuai kok. Tapi jika kita bicara normal atau tidak, mungkin di sini masalah timbul. Karena selayaknya RUU itu dilakukan dengan proses yang panjang, dengan urgensi yang penting, dan penggodokannya itu butuh analisa mendalam, detail, gak bisa semalam kayak bangun candi. Di sini tuh masalah timbul. Suatu hal yang tidak normal ini pada akhirnya bisa ke arah etika atau wibawa. Timbul ketakutan banyak orang dengan terjadinya hal ini yang menyebabkan wibawa lembaga tinggi ini seperti mainan-mainan saja. Tidak punya etika sebagai lembaga negara, jadi kepentingan golongan bukan lagi representasi rakyat. Nah, masalahnya itu ada di situ. Contohnya saja RUU perampasan aset sampai sekarang gak jelas hilalnya kemana. Tapi RUU pilkada bisa diselenggarakan dengan cepat, singkat, segera. Kok lucu ya jadinya seperti dagelan. Jadi jika menurut saya tidak salah yang dilakukan, sesuai kok dengan peraturan, dengan tata cara, dengan tupoksi serta wewenang. Namun kurang etis dan sungguh tidak berwibawa apa yang telah dilakukan. Terima kasih. Kalau suka jangan lupa follow dan sebarkan biar manfaatnya semakin meluas. Diskusi di kolom komentar.